Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Saung Ngaji News dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah senantiasa menyimak tayangan-tayangan Saung Ngaji News. Mudah-mudahan dari setiap kuota kilobyte kuota Anda yang Anda pakai untuk menyimak tayangan-tayangan dari Saung Ngaji News ini dicatat sebagai sedekah, menjadi butiran-butiran pahala yang akan mengalir terus kepada Anda semua dunia wal akhirah. Karena kenapa disebut sedekah? Karena biaya ataupun penghasilan dari YouTube ini yang hakikatnya dari Allah itu bisa menghidupi segala kebutuhan, mudah-mudahan segala kebutuhan di pesantren gratis ya, ini gratis. Karena usahanya dari kita di YouTube ya, ngupload, mudah-mudahan juga dari usaha yang lain, jualan madu, jualan barang-barang yang lain yang kita ikhtiarkan itu menjadi biaya untuk operasional pesantren gratis Saung Ngaji A2 sehingga santri-santri bisa belajar ngaji dengan penuh kelancaran, termasuk juga untuk pembangunan masjidnya. Selain dari infak dan wakaf para sahabat-sahabat, juga dari kita ikhtiar dakwah syiar di media Saung Ngaji News ini. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Baik, di sini kita akan ngaji ya, ngaji santai saja bersama Kang Ube. Ya, kita makan belajar bertahap ya. Tidak seperti yang lain yang sudah ilmunya luar biasa ya, kita mah ya siapa tuh. Kita mau belajar ya semampu yang kita bisa ya. Kita amalkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, juga untuk siapa saja ya yang kita share ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, juga membukakan ilmu-ilmu lain, mengajarkan ilmu-ilmu lain dari Allah tentunya, melewati ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kita sedang akan menuntut ilmu ya, ataupun agar ilmu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita sedang pelajari itu menyerap ke dalam hati kita, dan itu tentunya ilmu dari Allah, maka sering baca ini katanya nih. Ini doa malaikat ketika malaikat disuruh untuk membaca, menyebutkan ya nama-nama benda yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan diajarkan oleh Allah mengenai nama-nama benda ya di surga itu, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, pada saat itu juga Allah menyuruh malaikat coba sebutkan benda-benda yang tadi sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Akhirnya malaikat ya karena tidak tahu ya, tidak diajarkan oleh Allah, maka membaca doa ini merasa memang ilmunya terbatas kecuali kalau Allah sudah ngasih tahu. Nah, ini doa yang diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-32 halaman 6. Bisa dibuka ya kalau sedang ada di rumah. Jadi ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam mengenai benda-benda, ilmu-ilmu dan sebagainya. Terus malaikat kan disuruh untuk menyebutkan benda-benda yang telah diajarkan oleh Allah, ternyata tidak bisa, dan membaca inilah malaikat ya. Dan ini kita baca ketika kita akan menerima ilmu ya, ketika kita mendengar tausiah ataupun ini juga untuk menyingkap ilmu hikmah ya, mudah-mudahan. Jadi contohnya gini, kalau kita ditimpa masalah kan sebenarnya itu ada hikmah di balik itu. Nah, untuk membuka tabir hikmah ini perlu ajaran dari Allah, perlu ilmu dari Allah kan, untuk kita tahu membuka tabir hikmah-hikmah di balik kejadian. Nah, agar kita diberikan ilmu-ilmu itu, juga ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah biar meresap. Nah, seringlah baca ini. Dan Allah mudah-mudahan akan melimpahkan ilham, ide-ide, dan membuka pintu-pintu ilmu hikmah. Mudah-mudahan jadi rahmat dari Allah untuk kita semua.
Mari kita hafalkan ya kalau bisa, dan kita baca sebagai doa. Mudah-mudahan kita mudah menghafalnya ya. Nah, agar juga kita mudah menghafal, nah ini patokannya, ini baca dulu ini, hafalkan ini, biar kita bisa menghafal yang lain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, segitu. Jadi dibacanya, dihafalnya di subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, innaka antal alimul hakim. Ya, di saat orang lagi udah sibuk-sibuk ya dalam dunia ini, kita sedang thalabul ilmi ya, mudah-mudahan lebih berkah ya. Kita awali kan hari-hari kita itu dengan energi ayat-ayat Al-Qur'an agar Allah memudahkan ya. Biar orang-orang capek-capek, kita mah nggak perlu capek-capek ya, karena kita punya energi ilahiyah berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Apalagi kita menghafal ya, walaupun hanya satu ayat, tapi itu jadi energi kemudahan, sehingga rezeki itu datang dari berbagai arah, tidak perlu banyak capek-capek ya. Ya, ikhtiar semampu kita saja, semampu kita saja. Kita pun jangan mendolimi diri sendiri ya, dengan tenaga dan sebagainya yang terlalu diporsir. Kita ikhtiar semampu yang kita bisa saja, makanya barengi dengan energi ilahiyah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita ikhtiar jalankan dengan segala kesibukan di dunia ini, juga kita barengi dengan energi ilahiyah, dengan kita zikir kepada Allah, itu kan energi ilahiyah. Zikirnya segala macam, termasuk juga membaca ayat Al-Qur'an ya. Gimana Ustadz, saya belum pada hafal ayat-ayatnya. Ya, bisa MP3, kita MP3, beli MP3 ataupun dari handphone, kita pakai apa ya, handset atau apalah gitu ya, biar kita bisa terus mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kan. Itu juga sama pahalanya dengan kita seperti membaca ya. Nah, ini kembali ke sini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, malaikat itu menjawab, berdoa ya kepada Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, kata malaikat, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa, kecuali ma 'allamtana, apa-apa yang telah Allah ajarkan. Jadi kita pun sama, kita tidak bisa tahu apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali yang Allah telah ilhamkan kepada kita ilmunya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi baca ini ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, sok dihafalkan, subhanaka, subhanaka, maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, la ilma lana, la ilma lana, la ilma lana, kami tidak punya ilmu apapun, illa ma 'allamtana, illa ma 'allamtana, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu itu diajarkan oleh engkau ya Allah. Luar biasa. Jadi segala apapun ilmu itu, walaupun lewat guru, lewat ustadz, kalau Allah tidak mengizinkan untuk kita bisa menyerapnya, susah itu ya, masuk kanan keluar telinga kiri saja. Nah, agar kita tidak begitu langsung meresap ke dalam kalbu kita, ke dalam otak kita, maka baca doa ini biar Allah
memberikan ilmunya. Kadang-kadang juga kita tidak diajarkan oleh siapa-siapa, tapi bisa membuka tabir-tabir ilmu ya, ilmu laduni lah contohnya gitu. Itu kan dari Allah, semua ilmu dari Allah. Jadi kita sering baca ini ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ini biasanya dibarengi dengan doa yang ada dalam Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 25 sampai 28. Biasanya gitu ya kalau yang lain, tapi nantilah kita ajarkan ya. Jadi kita hafalkan ini aja dulu, Al-Baqarah ayat 32. Jadi ayatnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi dibaca untuk doanya tidak perlu pakai dari awal qalunya. Jadi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kalau nanti kita lanjutkan dengan menghafal Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Ada yang sudah tahu mungkin ya, biasanya doa ini itu dilanjutkan dengan Quran surat Toha 25 sampai 28 apa? Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi biar lebih energinya luar biasa ya. Biar kita juga tidak keluh ya dalam bicara, lapang juga dada kita, dilancarkan dalam segala urusan ya. Baik, ini aja dulu lah ya, kita lanjutkan nanti dengan ayat-ayat selanjutnya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari semua ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, dan kita zikir ya dengan ayat-ayat Al-Quran agar lebih luar biasa dan Allah membukakan ilmu-ilmu apa saja, terutama untuk kita bisa membuka tabir ilmu hikmah dari setiap kejadian agar kita menjadi pelajaran ya buat kehidupan kita. Dan intinya Allah akan memberikan rahmat kepada kita bagi siapa saja yang sagalahul Quran, yang disibukkan dirinya untuk Al-Quran. Bukan berarti kita harus belajar Al-Quran terus, tapi kita berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran itu juga termasuk dengan kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. An zikri man sagalahul Quran an zikri. Jadi kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan kita berzikir. Dijadikan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai zikir. Sehingga keutamaannya, kata Allah, akan dikabulkan doanya walaupun orang tersebut tidak berdoa. Karena kesibukan dalam mempelajari Al-Quran sehingga sehingga tidak sempat gitu untuk berdoa. Maka Allah akan mengabulkan apapun kebutuhan kita karena Allah kan tahu kondisi kita, walaupun kita tidak berdoa tapi Allah tahu. Nah, Allah akan mengabulkan doa, mengabulkan segala kebutuhannya walaupun dia tidak sempat untuk berdoa. Itu kelebihan orang yang disibukkan dirinya dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian ya. Nih, jadi pelajaran hari ini adalah kita membaca ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Jadi setiap kita akan mendengarkan, melihat tausiah ataupun ilmu-ilmu dalam kehidupan ini, kita baca ini agar Allah membukakan pintu-pintu kolbu kita, pintu-pintu pikiran kita, pintu-pintu hikmah ya, sehingga kita bisa menyerap segala ilmu dengan mudah. Ini bagi pelajar terutama ya. Bagi kita juga karena kita sudah tua, kadang-kadang suka lupa ya, kita mendengarkan tausiah pas keluar lupa ya. Nah, ini baca ini biar tidak lupa ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, terima kasih. Terima kasih yang sudah senantiasa menyimak tayangan Saung Ngaji News. Mudah-mudahan Anda semua hari ini dan hari-hari berikutnya dibukakan pintu-pintu hikmah, dibukakan pintu-pintu rezeki, sehingga kita bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.